Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, saya Hamdallah Kafi bisa menjumpai Anda kembali dalam program yang insya Allah memberikan manfaat dan maslahat untuk kita semua, yakni program Majelis Nusantara Metro TV, di mana kita akan menyaksikan mauidhah hasanah juga tausiah dari para habaib di seluruh Nusantara. Dan di episode kali ini kita akan mendengarkan bersama, menyaksikan bersama tausiah dari Habibana wa Syekhana Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf terkait dengan Syahrul Ramadan, Syahrul Mubarak, bulan Ramadan yang penuh keberkahan, rahmat dan juga pembebasan dari api neraka, dan juga ada malam Lailatul Qadar di dalamnya. Semoga kita dipertemukan dengan malam yang lebih baik dari 1000 bulan tersebut. Berikut kita saksikan bersama tausiah dari Habibana wa Syekhana Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Berikut ini untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, kami ucapkan selamat bagi kaum muslimin dengan anugerah Allah yang sangat besar, yaitu ditakdirkan tahun ini bisa masuk ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga insya Allah bisa memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dan Ramadan insya Allah akan menjadi bulan yang teristimewa bagi Anda sekalian. Nabi SAW pernah berkhutbah di akhir hari daripada bulan Sya'ban kepada para sahabatnya, mengingatkan akan bulan suci Ramadan. Beliau bersabda, "Ayyuhan nas, wahai manusia, qad adallakum syahrun azimun mubarak." Telah sampai bayangan kepada kalian semuanya bulan agung yang penuh berkah. Artinya dekat untuk memasuki bulan suci Ramadan yang agung dan penuh berkah. Syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahr. Bulan yang di dalamnya ada satu malam yang bernilai ibadah 1000 bulan. Satu saat Nabi SAW menerangkan kepada para sahabat tentang ibadah seorang daripada umat-umat sebelum beliau. Telah melakukan ibadah selama 1000 bulan siang dan malam untuk berjihad fi sabilillah. Kemudian para sahabat yang punya semangat untuk lebih unggul dalam beribadah kepada Allah melebihi umat-umat sebelum umatnya Rasulullah SAW kecil hati, karena melihat umur umat Nabi adalah sangat pendek dibandingkan umur-umur umat yang dahulu. 1000 bulan perlu 80 tahun lebih, saudara. Sedangkan umat Muhammad 80 tahun udah sangat lemah. Ini ibadah 80 tahun. Kalaupun takdir umat Muhammad 80 tahun, dikurang masa balik, dikurang untuk bekerja, tidur dan lainnya, maka jelas jauh ketinggalan. Ketika mereka merasa kecil hati, turunlah ayat Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang dimana nilai malam itu jika digunakan ibadah adalah lebih baik, bukan sama,
lebih baik daripada nilai beribadah 1000 bulan. Alhamdulillah, syukur menjadi umat Nabi Muhammad yang begitu Allah berikan anugerah yang luar biasa. Ibadah semalam mengungguli ibadah siang dan malam selama 1000 bulan. Ja'alallahu siyamahu faridah wa qiyama lailihi tatawu'ah. Allah menjadikan bulan Ramadan itu siang harinya wajib berpuasa, malam harinya sunnah untuk dihidupkan ibadah. Karena itu ada tambahan ibadah-ibadah yang tidak ada di bulan yang lainnya, yaitu salat tarawih. Dan di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan janji pahala-pahala yang besar bagi yang melaksanakan puasa yang baik di siang hari, malam harinya dilaksanakan qiyamul lail dengan bagus. Nabi menyatakan man shama Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa orang yang dia tadi itu puasa di bulan Ramadan dengan bagus, malam harinya qiyamul lail dengan istiqamah, maka seluruh dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah berlalu. Alhamdulillah. Man tagarraba fi bi khaslatin min khairin kana kaman adda faridatan fi ma siwah. Siapa orang beribadah di bulan Ramadan dengan perkara yang sunnah, dengan kebaikan yang bukan wajib, maka pahalanya sama dengan beribadah dengan yang wajib di luar bulan Ramadan. Masya-Allah. Wa man adda faridatan fihi kana kaman adda 70 faridah fi ma siwah. Siapa orang yang melaksanakan perbuatan yang wajib di bulan Ramadan, maka bernilai dengan 70 perkara yang wajib di luar Ramadan. Salat sunnah Anda di bulan Ramadan nilai salat wajib di luar Ramadan. Salat wajib di bulan Ramadan nilai 70 wajib di luar Ramadan. Begitulah juga puasa, begitulah juga sedekah dan lain-lainnya. Wa huwa syahrus sabr. Bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Wa sabru thawabul jannah. Sedangkan sabar itu pahalanya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja akan dibalaskan kepada orang-orang sabar pahala yang tanpa terhitung oleh bilangan manusia. Karena itu Allah menyatakan as-shaumu li wa ana azzi bihi. Puasa itu adalah untukku semata, maka aku yang berikan pahala kepada orang puasa tanpa melalui malaikat, pahala langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Yada'u ta'amahu wa syahwatahu min ajli. Karena orang puasa lapar, membutuhkan makan, ditinggalkan makan karena patuh kepada Allah. Begitu juga haus, ditinggalkan minum karena patuh kepada Allah. Hanya karena Allah, maka puasa itu adalah untukku semata. Akulah sendiri yang yang mengganjar orang-orang yang berpuasa. Alhamdulillah. Karena itu tidak boleh orang berpuasa terpancing nafsunya sehingga marah, bertengkar, mencaci dan lain-lainnya. Bahkan Nabi mengajarkan kepada kita, idza kana yaumu shaumi ahadikum, jika ada orang puasa di antara kalian, jangan mencaci seorang pun. Kalaupun ada orang memancing dengan mencaci atau untuk mengajak berselisih paham, bertengkar, falyaqul inni shaim, maka hendaknya menolak itu semuanya sambil menyatakan aku berpuasa. Aku berpuasa. Ulama sampai menyatakan mengucapkan kepada orang demikian aku berpuasa itu hukumnya sunnah karena ada perintah Nabi SAW dan itu bukan riya. Demi untuk mempertahankan dirinya tidak sampai rusak puasanya dan juga mengingatkan kepada orang yang memancing dia tidak pantas Anda sebagai orang puasa untuk melakukan ini.
Wa syahrul muasah, bulan Ramadan adalah bulan peduli dengan yang lainnya, menolong yang lainnya, menghibur yang lainnya. Lihatlah keluarga Anda yang masih kekurangan. Lihatlah tetangga Anda, masyarakat Anda, karena bulan itu adalah bulan peduli kepada yang lainnya, menolong kepada yang lainnya, membantu kepada yang lainnya. Tidak pantas seorang yang beribadah di bulan Ramadan, dia tadi itu adalah egois, hanya mementingkan dirinya dan meninggalkan atau tidak memperdulikan yang lainnya. Wa syahrun yuzadu fi rizqil mu'min fi, bulan yang ditambah rizkinya orang mukmin di dalamnya. Subhanallah. Jangan dibalik. Bulan Ramadan bulan banting tulang untuk mencari rezeki. Justru bulan Ramadan karena dapat jaminan tambahan rezeki, maka janganlah bulan Ramadan dibuat untuk diforsil dalam bekerja. Fokuskan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Saudara, orang-orang dahulu dia tadi itu mempunyai tabungan untuk per minggu dan tabungan untuk per tahun. Hasil kerja rezeki yang ia dapatkan ditabung, sebagian untuk tabungan mingguan, ada tabungan untuk tahunan. Tabungan mingguan akan dibuka pada akhir hari Kamis. Dan itu untuk membiayai hari Jumat. Dia tidak ingin hari itu tersentuh dengan urusan selain ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala siang dan malam. Tabungan tahunan dibuka di akhir bulan Sya'ban. Dan itu digunakan untuk membiayai kehidupan dalam seluruh bulan Ramadan. Dia tidak ingin siang dan malam Ramadan terganggu ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana mereka mengagungkan bulan yang sangat mulia ini. Man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan li dunubihi wa idqa raqabatin minan nar. Wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajri syai'. Siapa orang yang memberi buka puasa bagi orang yang lagi berpuasa, maka akan menjadi sebab dia mendapatkan ampunan daripada dosa-dosanya, dan akan menjadi sebab dia terbebaskan dari siksa neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan mendapatkan pahala orang yang ia beri buka puasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Bukan berarti pahala orang berpuasa dibagi jadi dua, tidak. Tetap mendapatkan pahala sempurna, dan orang beri buka puasa akan mendapatkan juga pahala yang sempurna seperti pahala orang diberi buka puasa. Alhamdulillah. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, laisa kulluna yajidu ma yufattirus shaim." Enggak semua kami mempunyai harta untuk bisa memberikan buka puasa bagi orang yang berpuasa. Para sahabat menyatakan, "Ya kaya, orang-orang yang kaya yang beruntung, yang miskin." Maka Nabi SAW menjawab, "Yu'tillahu hadha thawab man fattara sha'iman ala tamratin aw syarbati ma'in aw matqati laban." Allah memberikan pahala itu bukan berarti satu porsi nasi, mandi, atau dengan daging yang besar, tapi walaupun dengan satu biji kurma, atau satu teguk air, atau satu cicip daripada susu. Artinya bantulah orang berpuasa untuk bisa melaksanakan buka puasa semampu kamu. Masya Allah. Semampu kamu. Wa huwa syahrun awwalu rahmah wa awsatu maghfirah wa akhiru idkum minan nar. Bulan Ramadan adalah bulan yang awal-awal harinya turun rahmat Allah. Pertengahan harinya ampunan Allah. Akhir hari-harinya pembebasan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ulama menyatakan awal-awal harinya yang dimaksud tanggal 1 sampai tanggal 10. Di situ deras rahmat Allah. Pertengahan
hari-harinya 10 sampai 20. Di situ terbuka ampunan Allah. Akhir hari-harinya 20 sampai akhir. Disitulah pembebasan neraka Allah. Jangan nanti dia tadi itu beranggapan, wah kalau begitu ambil terakhir aja. Yang penting selamat dari neraka. Nggak puasa pertengahan dan awalnya. Nggak bisa, saudara. Tidak mungkin seseorang akan mendapatkan ijazah daripada sekolah di SMU kecuali setelah lulus ada di SMP. Tidak mungkin orang dianggap lulus di SMP kecuali setelah juga menyempurnakan pelajaran ada di SD. Bebas dari neraka setelah mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan ampunan Allah setelah meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala. Man khaffafa an mamlukihi fihi ghafarallahu lah wa atagahu minan nar. Siapa orang yang meringankan pekerjaan budaknya. Kalau sekarang pegawai mungkin di bulan Ramadan Allah akan ampuni dosanya dan Allah bebaskan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Anda mendapatkan orang muslim yang lagi berpuasa, ringankan pekerjaannya. Demi menghormati dia melaksanakan ibadah kepada Allah, maka Anda diampuni dosanya dan akan selamat neraka Allah. Wastaghfiru fihi min arba' khisal. Kemudian Nabi berpesan, perbanyaklah di bulan Ramadan 4 hal. Khaslatain turduna bihima rabbakum. 2 perkara, 2 hal ini jika Anda perbanyak di bulan Ramadan, maka Anda membuat Allah ridha dengan Anda. Wa khaslatain la ghinan lakum anhuma. 2 perkara, mohonlah kepada Allah karena kamu pasti memerlukan dan membutuhkan 2 perkara ini di bulan Ramadan. Perbanyak 4 ini. 2 perkara untuk kamu minta, 2 perkara untuk kamu perbanyak. Fa ammal khaslatani allatani turduna bihima rabbakum fa syahadatu an la ilaha illallah wa tastaghfiruna. Adapun 2 perkara yang jika kamu perbanyak di bulan Ramadan, kamu akan mendapatkan ridha Allah, yaitu memperbanyak mengucapkan syahadah asyhadu an la ilaha illallah, dan kedua memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, astaghfirullah. Wa amal khaslatani allatani la ghinan lakum anhuma. Adapun 2 perkara yang kamu tidak butuh dari keduanya, fatas'alunahul jannah, maka kamu perbanyaklah meminta surga di bulan Ramadan. Wa tata'awaduna bihi minan nar, dan kamu selalulah minta perlindungan dari Allah dari siksa neraka. Nas'alukal jannah, aku mohon kepadamu ya Allah surga. Wa na'udzubika minan nar, dan aku berlindung denganmu ya Allah dari siksa neraka. Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, jika aku merasa malam itu adalah malam Lailatul Qadar, apa yang aku mohonkan kepada Allah? Maka Nabi mengajarkan, guli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ucapkan wahai Aisyah di malam itu, mohonlah kepada Allah, ya Allah sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang Maha memaafkan. Engkau senang dengan orang yang memaafkan, maafkan segala kesalahanku ya Allah. Bacaan itu adalah yang sudah sangat populer yang dibaca oleh orang-orang yang berpuasa di Ramadan, di bulan Ramadan, yaitu asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku mohon ampunan Allah, dan aku memohon surga, mohon kepadamu ya Allah surga, dan aku berlindung denganmu dari neraka. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan yang maha memaafkan, senang dengan orang maafkan kesalahanku. Kemudian Nabi meneruskan, wa man saga saiman sagahullah min haudi syarbatan la yatma'u ba'daha abada. Siapa orang yang beri minum orang puasa, maka Allah akan memberi minum dari telaga haudku, telaga kautsarku di hari kiamat. Sekali meminum dari telaga Nabi, maka tidak akan merasa haus untuk selama-lamanya. Karena itu, jangan Anda sia-siakan. Anda masuk Ramadan ini, belum tentu Ramadan tahun yang akan datang Anda akan bisa masuki. Mungkin Ramadan terakhir.
Karena itu istimewakan Ramadan ini dengan memperbanyak ibadah kepada Allah. Sabda Nabi tadi itu selalu diingat, dan Anda insya Allah masuk bulan Ramadan dengan baik, keluar bulan Ramadan dengan mendapatkan ampunan dosa, rahmat Allah, bebas dari neraka. Dan siapa yang di bulan Ramadan bagus, maka seluruh keadaannya dalam setahun insya Allah akan bagus. Jangan Anda nodai bulan Ramadan ini dengan perbuatan dosa, dengan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang beruntung di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan insyaallah panjang umur, sehat walafiat, bisa memasuki Ramadan di tahun-tahun yang berikutnya dalam keadaan tetap beriman, sehat walafiat zahir batin. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal musyahidun al-kiram, pemirsa yang insyaallah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah sama-sama kita saksikan tauhidah hasanah dari Habibana wa Syekhana Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf terkait dengan bagaimana bulan suci Ramadan ini yang penuh keberkahan, ampunan dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Dan saya Hamdan Al-Kafi undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali di episode selanjutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan Anda, dan karena kita percaya pandemi ini akan bisa kita lalui dengan saling jaga dan saling peduli. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV,